Oke, pas ya tuh 130 meter. Oh, poin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin. Kita masukkan data-datanya dengan tepat, FPS-nya tidak tepat, balistik koefisiennya tidak tepat, tinggi antara teleskop dan laras juga tidak tepat, maka hasilnya juga ngacau dan bikin sakit hati ya. 56 meter perkenaannya di sini. Itu hasil gambarnya jernih banget ya. Mantap tuh. Bismillah. Apakah prediksi jatuhnya mimis yang sudah saya riset ini benar? Bismillah. Tuh, teman-teman, lihat tuh. Banyak banget. Zoom sana, zoom. Tuh, ada 1, ada 2, 3 ya. Kita ambil satu yang mana nih? Zeroingnya rubah nggak nih? Soalnya saya bawa muter-muter tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ambil yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Hihi. Kelihatannya kena atasnya ya. Jaraknya cuma 27. Tuh jaraknya 27 ya. 28. Bismillah. 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 Ini 56 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, intinya kalau memang benar-benar ingin presisi sesuai dengan prediksi yang disuguhkan oleh si teleskop Next Stalker 4K ini, yang diinputkan harus sesuai dari mulai berat mimisnya juga. Nah, sekarang saya akan coba sesimpel mungkin cara settingnya gimana. Nah, biar nanti lebih mudahnya, ini saya konekkan langsung ke Android. Jadi teman-teman nanti bisa download aplikasinya PartVision F2. Nah, tinggal kita aktifkan aja untuk WiFi-nya. Kita tekan aja yang lama sampai indikator WiFi-nya muncul, dan nanti kita langsung konekkannya aja. Nah, ini kita langsung konekkan aja sesuai dengan WiFi-nya yang udah muncul. Kalau belum pernah dikonekkan, segera dikonekkan, download aplikasinya PartVision 2. Langsung dimasukkan untuk passwordnya 1-8. Nah, seperti ini untuk gambarnya, dan pastikan memang benar-benar akurasinya bagus ya. Kalau sudah bagus, nanti bisa dilanjut untuk input datanya seperti itu, bos. Saya coba dulu apakah sudah zero atau belum. Oke, sekaligus ini kita akan ngecek apakah ada perubahan akurasi atau tidak. Oke, pas ya, masuk ya. Oke, masuk lagi. Oke, lompat ke atas. Oke, saya rasa ini udah cukup ya dari penggunaan mimis tipe slug, karena untuk tipe slug itu kalau di jarak dekat memang kurang terlalu bagus, tapi kalau misalnya untuk long range segini ini sudah sangat cukup oke banget ya untuk jarak sampai 100 meter ke atas. Beda kalau dengan mimis yang tipe lainnya, itu hasilnya bisa beda. Nah, ini untuk pakai bantuan dari WiFi juga konektivitasnya dia sering nge-lag, jadi tidak seperti yang di dalam sini. Saya rekam dulu. Jadi segini ya, bos, groupingnya ini di jarak, saya ukur dulu, di 25 meter. Oke,
jarak 25 meter grouping segini pakai tipe mimis slug ini sudah berani ya. Sekarang kita akan cek untuk EPS nya. Sebelum tes untuk EPS nya pastikan anginnya juga stabil ya. Anginnya paling tidak di 2500 ya, harus di atas output regulator bos. 916 916 914 914 916. Satu kali lagi kita ambil rata-rata. 923. Oke, 920 gitu ya. Nah sekarang kita langsung ke home. Balistik kalkulatornya kita isi di sini, balistik kalkulator. Kita isikan aja yang sesuai ya. Ini grupnya mau grup berapa, atau kalau langsung disetting di teleskop itu A, B, C, D, E. Jadi bisa pilih yang A. Terus velocity-nya meter per second ini 280. Terus untuk grain, berat mimisnya jangan lupa nanti dikonversi ke grain. Nah, ini 00 ya. Oke. Kita pilih aja segini. Balistik koefisiennya kita buat 0,030. Teleskop tinggi teleskop dan laras kita pilih 74. Zero ring-nya 25 meter yang sesuai. Temperaturnya sesuaikan dengan tempat bos. Kalau di sini panas ya, jadi saya setting di 30 atau ya paling tidak di 25, itu sudah paling dingin ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan benar-benar zero di jarak yang sesuai. Jadi nanti yang kita isikan ya. Nah ini di jarak 25 meter kita harus benar-benar pastikan zero, dan juga EPS nya. Jadi anginnya harus di atas output dari regulatornya. Ini sudah kita ketahui dua data, yaitu zeronya jarak berapa dan juga FPS nya ini berapa. Itu wajib ya, langsung kita isikan aja. Terus yang selanjutnya adalah diukur antara jarak teleskop, as diameter teleskop, dan juga as diameter larasnya. Nah ini harus diketahui pakai sigmat atau penggaris, diukur aja di tengah-tengah sini dan tengah-tengah sini, ini jaraknya berapa, langsung diisikan ke aplikasinya. Nah sekarang yang paling mudah yaitu adalah berat mimis yang dipakai itu berapa grain. Nah poin yang selanjutnya yang lebih susah yaitu adalah mengisi data BC atau balistik koefisiennya. Nah ini harus dicoba dan juga di reset ya. Kita coba prediksinya di sini. Kalau disuguhkan kurang ke bawah sedikit ya. Kita coba lagi. Oke, pas ya di jarak 48. Sekarang kita coba di yang lebih jauh lagi ya. Nah itu ada daun, kita coba fokuskan. Oke, kita coba ukur dulu 75 meter disuguhkan di sini. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang tepat, kita zoom dulu ya. Oke, ternyata yang disuguhkan adalah di jarak 75. Ini di atasnya ya, masih di atasnya. Nah ini berarti perlu dikoreksi balistik koefisiennya. Coba kita turunkan di 29 ya. Nah apakah setelah kita scan lagi hasilnya berbeda? Coba ya, kita coba cek lagi. Ini di 3 strip, apakah ngaruh nanti ya? Kita coba lagi ya.
Oke, masih kurang sedikit. Kita buat di 28. Kita centang. Oke, di 28 ini pas ya. Nah, itu tadi perkenaannya pas. Sekarang kita coba jarak yang lebih jauh, bos. Kita coba jarak yang lebih jauh. Kita scan dulu. Di 92 meter ini kita disuguhkan di sini. Coba kita zoom aja ya. Kita atur fokusnya supaya gambarnya bagus semaksimal mungkin. Fokusnya biar dapat. Dan sekarang kita coba apakah prediksinya sesuai. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, pas ya, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin. Mantap. 57 meter di sini. Kita akan langsung zoom, menyesuaikan fokusnya biar bagus, dan kita akan coba langsung tembak ya. Prediksi di sini ya. Oke, mantap sekali, pas ya. Teman-teman bisa lihat, sangat mantap sekali. Ini kalau ada tupai langsung bisa kita sikat. Apalagi ini ada titik lagi. Oh, mantap, gokil. Ini tadi kita zoom, di zoom besar ya. Oke, mantap sekali. Jadi kita bisa lebih simple, tinggal ngukur jarak dan juga tinggal rekam aja, bos. Kita sambil nyari sasaran, barangkali ada. Apalagi ya, kita nembak apa ya? Itu jaraknya jauh bener. Jarak berapa tuh? 130 meter. Oh, poin 130 meter. Gokil. Oke bos, jadi untuk setting teleskop seperti ini, yang pertama akurasinya wajib bagus, yang kedua wajib stabil, terus juga yang ketiga adalah kita ukur antara jarak as diameter teleskop dan juga as larasnya. Harus diukur pakai sigmat jangka sorong, terus nanti dicatat dulu, terus nanti dicatat juga pakai mimis berapa grain beratnya. Kita kan terbiasa pakai grain ya, jadi tinggal diisi aja. Kalau ini kan cocoknya pakai slug orgap yang 14 grain. Terus juga nanti FPS-nya berapa. Nah, itu diukur pakai FPS bisa atau MPS juga bisa. Tapi kita familiarnya pakai FPS, jadi nanti di set FPS aja. Terus untuk yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ini hampir sama dengan main turret atau main click turret ya, zero stop. Tapi ini versi yang lebih digital, lebih enak, lebih simpel lagi. Dimana kita tinggal scan, tinggal rekam, udah langsung semuanya include. Jadi yang nggak boleh dirubah maju mundurnya teleskop. Terus juga nggak boleh ganti peredam, nggak boleh ganti mimis. Setelan powernya harus itu aja, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti percuma, data yang dihasilkan oleh teleskop ini nggak sinkron.
Terus nanti yang paling susah itu ngisi ballistic koefisiennya atau BC-nya. Nah, itu memang perlu di trial and error. Jadi harus dicoba, bos harus nyoba berbagai macam jarak mulai dari 50 sampai dengan nanti 100 meteran. Dicocokkan aja. Bos bisa main antara BC 0,30 sampai dengan 0,40. Nah, itu nanti diutek-utek aja, dinaikkan turunkan. Kalau caranya gimana, bos? Ya seperti yang saya ulas tadi videonya. Kalau ada kurang lebihnya atau kurang pasnya itu pasti ada, karena memang nggak sesempurna itu ya prediksi, namanya juga prediksi, tapi sangat membantu banget. Ketika kita mau nembak jarak antara 10 meter itu kan biasanya kita bingung itu mimisnya di bawah atau di atasnya. Nah, itu nanti teleskop ini udah canggih, udah ngasih rambu-rambu mau nembak 10 meter sampai dengan 100 meter lebih seperti tadi 130 meter dieksekusi dengan baik. Itu kalau pengisian balistik koefisien, berat mimis, jarak antara laras dan teleskop, dan juga EPS-nya udah sesuai. Jadi prediksi yang dihasilkan oleh teleskopnya juga pas sesuai dengan keadaan jatuhnya mimis yang dihasilkan oleh unitnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada angin super kenceng gimana? Ya kita harus mainkan prediksi feeling kita sendiri, anginnya seberapa besar, nanti kita geser seperti itu ya. Jadi ini alat hanya untuk membantu aja, bukan semuanya canggih langsung pas, itu enggak. Jadi hanya untuk membantu, tapi sangat membantu banget, terutama teman-teman yang nggak mau ribet, cepet-cepetan ingin hunting vlog dan sekali rekam tanpa ribet pokoknya. Karena ini nggak perlu kita zeroing lagi, bos. Setelah kita zeroing, ini pengencangan mountingnya udah aman, kenceng, nanti udah langsung kesimpan, udah langsung nggak takut getar lagi karena dia digital ya. Beda dengan yang biasa. Kalau yang biasa, teleskop biasa itu kan pakai plat pegas. Kalau yang ini nggak, dia nggak ada mekanisme secara fisik, dia hanya software aja, dan itu disimpan secara digital. Ya rusaknya mungkin kalau kena hujan yang terlalu parah atau kecebur kolam, nah itu bisa rusak karena ini elektronik ya. Tapi ini sudah sangat lengkap, sudah ada rangefindernya, kita ngukur jaraknya berapa, titik jatuhnya mimis di area mana. Terus juga nanti sudah ada fitur night visionnya. Ketika malam hari dibuat nyanggong hama celeng, nembakin tikus atau apapun, ini sudah langsung kelihatan walau tanpa cahaya, karena di sini sudah ada fitur night visionnya. Kamera bisa dirubah ke night vision, dan juga sudah ada center infrarednya, dan malam-malam pun bisa diukur untuk jaraknya berapa. Teleskop anti ribet, dan buat teman-teman nambah koleksinya, buat teman-teman yang memang target marketnya ya. Kalau misalnya dari secara nyamannya gimana, bos, untuk hunting? Kalau untuk hunting ya masih oke ya, tapi ya nggak seperti teleskop pakai lensa pada umumnya yang kita bisa lebih real nyata. Kalau ini kan mau nggak mau kita harus melihat dari hasil yang dihasilkan gambar oleh kamera. Walaupun kameranya sudah bagus, sudah 4K, dibuat ngezoom berapapun sudah langsung jernih, tinggal kita nyesuaikan aja parallax atau set fokusnya. Jadi sangat oke banget ya. Nah itu tadi, bos, itu teleskopnya bisa dipasang di berapa unit? Ini bisa dipasang di 5 unit yang berbeda dengan settingan yang berbeda juga. Jadi bisa disimpan untuk settingan balistik koefisiennya dan juga settingan zeroingnya. Jadi nanti bosku bisa pilih grupnya mulai dari A, B, C, D, E. Oke, segitu dulu. Semoga bisa memberikan gambaran penjelasan review versi saya tentang teleskop Park Night Stalker 4K Pro ini. Sehat selalu, lancar rezekinya, jangan lupa subscribe. Mantap.